Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Madina dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Angkatan 2020 Lokal A. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan berwirausaha? Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha? Sikap dan perilaku seorang wirausaha yaitu percaya diri, seperti berani menghadapi tantangan, berpikir positif dan bertanggung jawab, terus berorientasi tugas dan hasil, mampu mengutamakan pekerjaannya dan tekun, dan bisa mengambil resiko, suka ada tantangan, terus ada kepemimpinan yaitu kedewasaan, motivasi diri dan keahlian, dan juga ketegasan dan kecerdasan. Terus inovatif, kreatif, fleksibel, serba bisa, banyak sumber, dan memiliki pandangan ke masa depan. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan tentang good cost dan bad cost. Bad cost adalah biaya-biaya yang tidak perlu yang timbul akibat proses yang kita lakukan kurang efisien atau kurang kematangan. Sedangkan good cost yaitu kebalikannya, biaya yang memang benar-benar perlu dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan yang apabila dipangkas atau dipotong bisa mengundang resiko untuk menurunkan pendapatan. Yang keempat yaitu, jelaskan mindset entrepreneur dan non-entrepreneur. Di sini ada dua, ada produktif dan konsumtif. Kalau konsumtif itu bersifat mengkonsumsi, memakai, menggunakan, menghabiskan sesuatu. Sedangkan produktif yaitu terus menerus menghasilkan. Produktif. Jadi entrepreneur itu berpikir bahwa ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Jadi menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Terus orang biasa mungkin berpikir bahwa sesuatu yang sudah digunakan atau yang tidak penting lebih baik dibuang. Tetapi beberapa orang yang berpikir dari sudut pandang lain, berpikir untuk memanfaatkannya dan dijadikan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi seorang wirausaha itu harus berpikir kreatif seperti yang soal nomor 2 tadi. Nah, seperti itulah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Apa yang dia lihat, kalau itu bisa menghasilkan uang, bisa saja diolah apapun. Terus pertanyaan nomor 5 yaitu, jelaskan tentang cash flow quadrant. Cash flow quadrant ada cash flow quadrant employee atau kuadran karyawan yang itu memilih keamanan dan kenyamanan dalam mendapatkan penghasilan. Misalnya bekerja di kantor yang mendapatkan seperti PNS yang mendapatkan gaji tetap per bulannya. Sedangkan yang ada juga kuadran investor. Kuadran investor itu adalah kuadran yang berada di level tertinggi karena itu sudah mencapai kebebasan finansial dan juga kebebasan waktu, karena dia cuma menyumbangkan saham yang dia peroleh dari hasil investasi yang sudah mereka lakukan. Terus itu ada juga kuadran S atau self-employed business, yaitu kuadran yang sudah memiliki pekerjaan tetap tetapi dia memiliki usaha
usaha sampingan, seperti misalkan seorang guru misalkan sudah memiliki pekerjaan tetap kan, terus dia berwirausaha lagi di rumah. Nah, itu bisa disebut dengan kuadran S atau self-employed business. Nomor 6, kenapa kita harus bersikap kreatif dan inovatif dalam berwirausaha? Jawabannya itu karena dalam berwirausaha kita harus bersaing dalam pasar bebas dengan pengusaha lain untuk mendapatkan pelanggan dengan menghasilkan produk yang terbaik yang diinginkan pelanggan. Seperti misalkan si A berwirausaha buah misalkan, terus si B juga berwirausaha buah juga. Tetapi bagaimana caranya supaya si A ini bisa mendapatkan banyak pelanggan dan si B ini juga bisa mendapatkan banyak pelanggan. Jadi mereka mempunyai cara masing-masing untuk menarik perhatian pelanggan. Soal terakhir, soal nomor 7, yaitu jelaskan tentang metode ATM dalam wirausaha. Metode ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Untuk yang amati yaitu kita mengamati jalan bisnisnya oleh pesaing, tetapi tidak hanya mengamati saja, harus dipelajari juga. Mempelajari produknya, mempelajari strategi pemasarannya, dan lain-lain, sampai menganalisis serta menyimpulkan hasil pengamatan untuk dijadikan referensi di langkah selanjutnya. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu tiru. Untuk tiru itu, untuk meniru sesuatu bisnis itu ada langkahnya. Yang kedua yaitu tiru. Nah, setelah memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu produk, maka langkah inilah yang dikatakan sebagai action, yaitu meniru. Tapi harus paham juga tentang aspek yuridis, terlebih lagi jika pesaing sudah memiliki hak paten atau daftar untuk produknya. Maka meniru tanpa keprofesionalismean bisa mengakibatkan kefatalan karena akan dicap peniru atau plagiat di dalam bisnis tersebut. Jika amati dan tiru sudah cukup dalam dunia bisnis, tapi akan terlihat membosankan, bahkan condong monoton, tidak ada kreativitasnya. Maka dari itu, lakukanlah sedikit modifikasi pada produk yang akan dijual. Berikan sentuhan produk yang berbeda agar tidak dicap sebagai peniru, seperti karakternya, sumber daya, gaya, serta kondisi harus diberikan warna dan sentuhan berbeda agar terlihat jauh dengan produk milik pesaing. Jadi kesannya itu memberi kesan yang segar.